Shalom ibu-ibu, senang sekali kita bisa berkumpul kembali mengikuti ibadah online Persekutuan Wanita Gereja Kristen Kalagung Kudus di Jalan Kemayoran, Surabaya. Mari kita pujikan lagu Immanuel. Dengan kita namanya disebut namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kembali beribadah. Meskipun hanya online Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Tuhan, pimpinlah kebaktian ini mulai dari permulaan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpinnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan lagu Arti Kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Julius Caesar. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita pujikan "Ada Satu Sobatku Yang Setia". Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Pendeta Julius Heca. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu kembali meskipun lewat online. Tapi saya percaya dimanapun ibu-ibu berada tetap dalam anugerah dan kemurahan Tuhan ya. Sore hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita pertama-tama terlebih dahulu datang untuk memohon hikmat daripada Allah sendiri dan juga memohon agar kita dapat memahami dan mengerti akan firman yang akan kita baca dan pelajari hari ini. Mari ibu-ibu sekalian kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Ketika dalam masa kesulitan ini kami masih diberkati, kami masih dilindungi, kami masih juga mendapatkan semua kemurahan dan anugerah daripada Engkau. Itu adalah pekerjaan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan di sore hari ini kami sebentar lagi akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya mencelikan mata rohani kami sehingga kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan melalui pembacaan firman hari ini. Dan terlebih lagi kami dapat melakukannya dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan mengajak ibu-ibu sekalian untuk mencari bagian firman Tuhan ini dalam Matius 14, sekali lagi, 22 sampai yang ke-33. Kalau sudah menemukan, saya akan mengajak kita membaca. Bisa memperhatikan, saya akan bacakan
Ibu-ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau ini anak Allah." Nah, ibu-ibu sekalian, dalam bacaan firman Tuhan yang tadi, kita akan belajar tentang dua hal yang dapat kita pelajari dari kisah Yesus berjalan di atas air yang sudah kita baca di dalam bagian yang pertama tadi. Nah, yang pertama, ibu-ibu kita rata-rata punya smartphone ya, atau telepon genggam atau handphone. Dan itu sudah menjadi bagian integral atau menjadi bagian yang utuh dalam kehidupan kita. Pada waktu kita bangun, kita langsung cari handphone. Ya. Pada waktu kita melakukan aktivitas, biasa kita menggunakan handphone untuk membaca Alkitab, mendengarkan renungan firman Tuhan, bahkan mendengarkan musik dan melakukan banyak aktivitas dengan handphone. Kalau di dalam handphone ini baterainya tiba-tiba drop atau baterainya tiba-tiba mati, maka handphone ini tidak berguna lagi. Apa yang kita lakukan? Biasanya saya percaya orang-orang yang membutuhkan smartphone atau handphone akan segera mencari charger untuk mengisi daya. Selain dari mencari charger, kita punya power bank untuk mengisi daya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang supaya handphonenya selalu aktif dan kita bisa pakai untuk aktivitas kita. Nah, kalau smartphone saja harus di-charge gitu ya, dan diisi agar penuh, begitu juga dengan kehidupan kita, ibu-ibu sekalian. Harus diisi juga supaya penuh. Nah, doa adalah salah satu cara untuk men-chargers dan mengisi semangat dan daya juang hidup kita. Berkomunikasi dengan Allah atau berbincang-bincang dengan Allah adalah proses isi ulang dari kehidupan kita. Nah, dalam bacaan firman Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33, Yesus setelah berkarya dan dia juga setelah melayani begitu banyak, dia begitu lelah. Ditambah lagi, dia mendengarkan berita bahwa saudara sepupunya yaitu Yohanes Pembaptis telah mati, dibunuh. Mendengar itu, dalam kelelahannya, dalam kesulitannya, Yesus mengundurkan diri dan dia pergi naik ke sebuah bukit dan kemudian apa yang dilakukan? Dia mencari waktu yang terbaik untuk bisa berdoa. Dia mengisi daya, dia mengisi tenaganya, memohon rahmat untuk dapat memulai karya-karya berikutnya. Hal ini biasanya dilakukan juga oleh orang percaya, oleh orang percaya khususnya kita, ibu-ibu juga. Setelah kita melakukan ada begitu banyak aktivitas dari pagi, siang, sampai malam. Biasanya kita malam hari menutup dengan apa? Doa kan Bapak Ibu? Kita berdoa, mengucap syukur. Kemudian kita mengucap syukur, mengungkapkan perasaan syukur, memberikan ucapan terima kasih, memohon Tuhan memberikan kekuatan, memohon kepada Allah memberikan kita kemampuan untuk dapat melakukan aktivitas kita di hari-hari berikutnya. Kita selalu mengungkapkan syukur dan itu melalui doa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa bukan hanya mengungkapkan syukur, mendengar suara Allah atau mengucapkan terima kasih kita kepada Allah. Bukan hanya itu, tetapi dengan doa kita sebenarnya men-charge diri kita.
mengisi kembali daya diri kita, mengisi kembali semangat di dalam diri kita. Untuk apa? Melakukan pekerjaan kita dan pelayanan kita dengan lebih maksimal lagi. Nah, inilah yang penting dalam kehidupan kita. Hidup ini kadang-kadang seperti smartphone yang kadang-kadang lowbat. Nah, di sini tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan untuk belajar meneladani Yesus. Yesus memberikan waktu yang terbaik untuk datang kepada Bapa dan memohon. Begitu juga dengan kita sebagai anak Tuhan. Kita punya tanggung jawab. Untuk apa? Mengisi kehidupan iman kita. Mengisi kehidupan kita dengan doa. Kita harus datang kepada Allah untuk memohon kepada Dia. Meminta pertolongan. Untuk berbincang-bincang, berkomunikasi dengan Allah. Supaya apa? Kehidupan rohani kita ini semakin dikuatkan. Semakin disegarkan kembali. Nah, inilah yang penting dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi tugas tanggung jawab kita meneladani Yesus untuk berdoa. Tujuannya apa? Sekali lagi diulangi, untuk mengisi kehidupan rohani kita supaya tidak kering. Siapa di antara ibu-ibu sekalian yang hari ini merasa kering dalam kehidupan rohaninya? Ke gereja sudah nggak semangat, melayani sudah nggak semangat, bahkan mungkin hidup ini sudah nggak semangat. Sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Menyalakan sana, menyalakan sini, kita sudah tidak punya semangat lagi, daya juang lagi untuk hidup. Itu adalah tanda-tanda bahwa kehidupan rohani kita sedang kering. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti Yesus. Di dalam masa-masa kekeringan itu, di dalam masa-masa kelemahan itu, bahkan di dalam masa-masa dia menderita itu, dia dengan rutin, dengan rajin, terus-menerus datang kepada Bapa untuk memohon. Begitu juga dengan kita. Datanglah kepada Tuhan. Mohonlah kepada Dia di dalam doa. Dan percayalah, seperti baterai yang diisi, di charger akan terisi, kehidupan rohani kita pun akan diisi dan disegarkan kembali. Itu bagian yang pertama. Terus yang kedua, kita melihat di dalam Injil Matius ada 3 konteks Injil yang berbicara tentang Yesus berjalan di atas air, yaitu Matius, kemudian Markus dan Yohanes. Namun ada satu yang unik dari bagian Matius, yaitu adalah tentang kisah bagaimana Petrus berjalan di atas air. Dan ini tidak ada di bagian yang lainnya. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana momen unik dalam kehidupan Simon Petrus ini menarik untuk kita pelajari. Kehadiran Yesus setelah dia berdoa, dia berjalan di atas air mendapatkan murid-muridnya. Kenapa? Karena dikatakan murid-muridnya sedang diombang-ambingkan oleh angin, oleh gelombang karena angin sakal pada jam 3 malam. Nah, yang menarik, kehadiran Yesus yang tidak biasa itu mengejutkan mereka. Dan kemudian mereka berkata, itu hantu, hantu. Dan kemudian mereka ketakutan. Menarik Bapak Ibu, yang membuat mereka takut itu bukan badainya. Yang membuat mereka takut bukan gelombangnya. Yang membuat mereka takut bukan anginnya. Tetapi ada seseorang yang berjalan di atas air. Dan disitulah dikatakan mereka ketakutan karena mereka melihat itu hantu. Mereka pikir itu hantu dan berteriak-teriak karena takut. Kenapa mereka takut? Mereka bukanlah orang yang biasa, mereka adalah nelayan. Mereka sudah biasa menghadapi angin yang besar, gelombang yang besar. Mereka sudah biasa menghadapi angin sakal. Yang membuat mereka takut adanya seseorang yang berjalan di atas air. Dan itulah yang menurut mereka adalah hantu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana kemudian Yesus mengambil inisiatif. Pertama, dia menenangkan badai tersebut. Badai di mana Bapak Ibu? Di hati mereka. Badai di hati mereka, baru kemudian dia berkata, aku bukan hantu, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Dan yang menariknya, kemudian dikatakan Petrus, seorang anak Tuhan, seorang rasul ini berkata, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Dan satu-satunya orang yang kemudian berjalan dari perahu itu untuk mendapatkan Yesus di atas air, yaitu adalah Petrus. Luar biasa. Ini adalah perjalanan iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Petrus. Dia berjalan di atas air. Tetapi Bapak Ibu, Saudara sekalian, dikatakan pada waktu ketika hilang fokusnya kepada Tuhan dan dia merasa tiupan angin itu besar, takutlah dia dan mulai tenggelam. Disitulah dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, kadang-kadang kita seperti Petrus. Kita ini adalah orang percaya, sama seperti Petrus, orang percaya. Kita juga
setiap hari belajar tentang firman Tuhan. Bahkan mungkin dari kecil kita sudah mengenal Tuhan. Kita pergi ke gereja setiap waktu. Kita rajin melayani, rajin berdoa, rajin untuk Bible study. Kita rajin baca Alkitab. Kita rajin untuk melakukan pelayanan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika iman yang kita kerjakan setiap hari, kemudian dalam masa-masa sekarang ini, mulai dikesampingkan dengan hal-hal yang lain yang lebih besar dan menurut kita lebih penting. Contohnya pekerjaan, contohnya kehidupan rumah tangga, mungkin suami, anak-anak, cucu dan sebagainya. Itu mulai menggantikan kehidupan di dalam kehidupan iman kita, dalam kehidupan rohani kita. Sehingga hal-hal yang fana ini mulai mengisi kehidupan kita dan memenuhi kehidupan kita. Nah, disitulah kemudian kita terdistract, kita terganggu. Tidak lagi melihat kepada Allah, tidak lagi memohon pertolongan pada Dia, tapi kita fokus kepada masalah kita. Dan disitulah kita mulai tenggelam, sama seperti Petrus. Nah, ibu-ibu sekalian ingat, ketika Anda mulai tenggelam, ketika Anda mengalami kesulitan dan tidak bisa bangun, situ Anda harus berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dan Yesus berkata demikian, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus tidak bilang, hai orang yang tidak punya iman, tidak. Yesus tidak bilang, kamu tidak punya iman, tidak. Yesus tidak berkata, kalian tidak punya iman, tidak. Yesus hanya berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya iman, tapi kadang-kadang kita bimbang. Dan semuanya digantikan dengan yang fana dalam kehidupan kita. Kita tidak fokus lagi kepada Dia. Nah, hari ini, ketika kita dalam kehidupan hari ini melakukan banyak hal, pekerjaan, pelayanan kita, keluarga kita, anak-anak, suami, istri, semua yang kita lakukan itu, bahkan kesulitan, tantangan, pekerjaan, mungkin tidak punya uang juga, atau kita sedang sakit, atau kita sedang mengalami kesulitan yang hari-hari ini, dan itu membuat kita tenggelam. Cari Tuhan dan katakan, Tuhan, tolonglah aku. Kenapa? Karena kita sebenarnya bukan orang yang bukan tidak punya iman, tidak. Tapi kita hanya kurang percaya. Kurang percaya. Kita bimbang, ragu-ragu untuk mempercayai Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini marilah kita belajar untuk melihat kepada Allah. Di dalam segala kesulitan kita, ombak sebesar apapun, kesulitan sebesar apapun, penderitaan sebesar apapun, masalah sebesar apapun, apapun tidak dapat menenggelamkan orang yang melihat kepada Allah, berseru kepada Allah, dan percaya kepada Dia dengan iman yang kita miliki. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, semoga renungan firman hari ini menguatkan kita di masa-masa yang sulit ini, ketika ibu-ibu rindu untuk ke gereja, ketika ibu-ibu rindu untuk ketemu dengan semua orang yang kita kasih di gereja. Kita nggak bisa. Kenapa? Karena ada masa pandemi ini. Ada COVID-19, ketakutan di mana-mana. Dan kalau kita melihat sekarang ya, orang-orang yang kena COVID ini semakin mengecil. Kalau dulu mungkin yang kena itu kita nggak kenal, tapi sekarang itu semakin mengecil. Lingkarannya semakin mendekati di sekitar kita. Bahkan mungkin saudara kita, teman kita, atau orang-orang yang dekat dengan lingkungan rumah kita, atau orang yang dalam keluarga kita. Dalam masa-masa ini, ibu-ibu sekalian, jangan meninggalkan iman kita. Jangan cari pertolongan kepada yang lain. Kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, pandanglah Dia. Mintalah, Tuhan, tolonglah aku. Milikilah iman, percaya tanpa bimbang kepada Dia. Maka kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Semoga renungan hari ini menguatkan kita, supaya kita dapat terus berjalan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami. Biarlah semua ibu-ibu sekalian, dimanapun mereka berada, dalam kemurahan kasih Tuhan menolong mereka. Mereka tetap kuat, percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang. Jangan jadikan kami orang-orang yang kurang percaya, tapi kami mau berharap kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah keluarga mereka, suami, anak-anak, istri, semua yang kami lakukan di dalam pelayanan kami, bahkan yang mereka lakukan di rumah mereka, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati pekerjaan pelayanan mereka, keluarga mereka, semuanya Tuhan yang tolong. Karena kami punya Allah yang tidak terbatas.
Allah yang selalu hadir bersama dengan kami, Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan seruan kami. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Julius Caesar untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman itu boleh menjadi suatu rema dalam kehidupan kita masing-masing. Ibu-ibu, tiba saatnya kita akan menjalankan kolekte sambil memujikan satu pujian. Persembahan bisa ibu-ibu transfer ke rekening di grup WA Persekutuan Wanita Kristen Kalam Kudus. Ibu-ibu dapat mentransfer di nomor tersebut. Mari kita pujikan El Shaddai. Aku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Syadai, berkatnya berlimpah. El Syadai. Mari ibu-ibu kita masuk dalam doa persembahan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kiranya berkat-Mu itu kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, untuk pekerjaan di rumah Tuhan, di tempat ini Tuhan. Semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kami persilakan doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Caesar. Kami persilakan. Ibu-ibu sekalian, di penghujung akhir dari ibadah kita hari ini, marilah kita datang kepada Dia dan memohon pertolongan dan berkat daripadanya. Marilah menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Sebagai penutup, mari kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Kebaktian sudah selesai, kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Sampai berjumpa di kebaktian yang akan datang.